Tuhan Yesus sudah berikan hidupnya untuk kita, sudah berikan nyawanya untuk kita, supaya kita menjadi tebusannya dan layak untuk masuk di dalam kerajaan surga. Untuk itu kita harus benar-benar jaga. 24 tahun saya mengambil keputusan pelayanan, saya belum pernah mau mengambil bagian untuk pelayanan perjamuan kudus. Bahkan di rumah kami setiap Kamis malam itu ada perjamuan kudus, dan sudah berjalan kurang lebih 8 tahun. Saya hanya 1 kali mengambil bagian, itu pun karena Abraham bilang, ayo Ma ambil bagian, tapi setelah itu saya nggak sanggup. Dan di tempat ini saya mau saya harus memimpin perjamuan ini. Ini bukan hal yang gampang untuk saya, mengenang pengorbanan seorang Tuhan Yesus untuk kita. Ya, saya tuh pernah guyonan sama Abraham, Ma, apa? Misalnya ya Ma, ya Mama lungguh terus mari tak pangan, Ma. Tangan saya dijaga, au. Saya masih gitu. Ini ada. Lah hari ini Ma, nanti itu kita komuni, kita perjamuan kudus waktu itu Kamis, itu tubuh dan darah Kristus loh Ma, untuk kita makan bersama. Persiapkan sungguh. Ayo Mama, sekali aja, saya cuman sekali, saya benar Tuhan saya nggak siap. Benar-benar saya nggak sanggup Tuhan, saya gitu. Lalu di tempat ini mau tidak mau, ya nggak ada pilihan, kita komplit, nggak ada pilihan, harus dilakukan. Saya memandu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ini mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Ayo benar-benar kita persiapan, ayo kita benar-benar dikuduskan, ayo kita benar-benar dilayakkan di dalam mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus ini. Sungguh-sungguh Tuhan, layakkan aku. Ya, ini kalimat yang hampir sama saja tentang perjamuan, Matius 26. Saya tidak banyak perkataan, tetapi Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, Kristus katakan. 27. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ayat yang sama, Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Saya mau tekankan benar-benar di sini ya. Lukas 22 ayat 19 dan 20. Ya. Ya, Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti sama kalimatnya, mengucap syukur, memecah. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh Kristus. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Hari ini cawan itu adalah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu, bagiku, bagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Dan itu adalah luar biasanya Kristus. Jangan pernah main-main di dalam mengambil bagian dalam perjamuan kudus diri kita dengan Tuhan. Apa yang menjadi masalah kita? Gampang marah, gampang tersinggung, gampang rasan-rasan, gampang ngomongin orang, gampang melihat kejelekan orang lain, gampang apa-apa status, terus mari dianu saya itu tidak ceritani ya, iki tapi wong Surabaya senengane gawe status. Lagi ribut sama iparnya, kakak iparnya, terus pasang statusnya itu intinya itu begini, Mbak Yuku ora iso dadi apa
betul nek Surabaya ngarani. Pokoknya nggak bisa jadi contoh pancen wong bel terus gambarnya Mbak Yuni ngamuk, tukaran. Saya bilang bereskan semuanya dengan Tuhan. Ya, saya tidak melarang Anda pasang status, saya tidak melarang Anda pasang story. Wong yo HP-mu dhewe aku ora melu nukokni, ya toh. Ya. Ya, Mbok ya, oh gitu loh ya. Yang tidak menimbulkan pertentangan, yang tidak menimbulkan siap untuk orang lain, tapi yang menimbulkan ketenangan, kenyamanan gitu ya. Ya maaf, sing suami istri ngono mbok pasang status itu sing ngambung-ngambungan mek bojone dhewe ngene lho. Ya, kan enggak apa-apa, ya kan? Status HP-mu dhewe lapor rebu. Kita yang sudah diperdamaikan oleh Kristus, ayo hari ini kita benar-benar berdamai dengan Kristus, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam jalannya Tuhan. Ya, kalau tadi dikatakan di Korintus awal kita itu Rasul Paulus yang menulis kepada jemaat di Korintus, sehingga keluarlah statement itu, sehingga keluarlah kata-kata Rasul Paulus yang seperti itu, karena jemaat di Korintus setiap kali selesai perjamuan hidup lagi pada kehidupan yang lama. Gitu loh, karena mereka ngomongin elah rapopo perjamuan saiki wis kudus, mben perjamuan maneh sadurunge budal nang nggone mben perjamuan maneh saiki ayo hidup di dalam dunia ini gitu ya. Enggak,